Halo semua, selamat datang di YouTube saya. Kali ini saya kedatangan tamu dari Banjarbaru bernama Ana ya. Mbak Ana ini sekarang menjadi salah seorang seller yang menjual produk-produk dengan banyak reseller di bawahnya di kota Banjarbaru. Ya, nah Mbak Ana ini adalah seorang yang kalau di komunitas ini kalau kata Magomai katanya sedikit pemalu. Tetapi dari pemalunya ini Mbak Ana malah punya penjualan ya sampai punya omset puluhan juta. Halo Mbak Ana, apa kabar? Halo, baik. Baik, apa kabar Mbak Ana? Thank you ya udah mau datang ke dalam YouTube untuk sharing-sharing kali ini. Iya, Nah, hari ini kita langsung mulai aja nih Mbak Ana. Aku pengen tanya dulu dong dari cerita Mbak Ana, perjalanan dari awal mula jualan. Selama ini orang tua punya background seorang pengusaha atau enggak atau gimana Mbak Ana? ayah sama ibu guru. Oh Ini guru, oke. bapak guru olahraga, ibu guru honorer, cuman sudah berhenti sekarang jadi ibu rumah tangga. Berarti Ana juga seorang guru akan melanjutkan menjadi seorang guru juga atau enggak? Bukan, saya perawat. Oh, perawat. Sekarang semester berapa? Cuma 7. Oh, semester 7. Terus berarti bentar lagi skripsi ya? Iya, Oke. Terus ceritanya gimana kok bisa tiba-tiba jualan gitu? Daftar di dropship aja itu seperti apa kisahnya? pertamanya nih lihat iklan-iklan Koriko terus muncul di Facebook. Selanjutnya itu muncul lagi. Ya udah klik iseng-iseng buat klik. Ya. Terus ketemu apa sih yang dipromoin? Ternyata itu ada produk custom. Lihat penjualan di marketplace dan juga di Facebook ternyata banyak di daerah-daerah lain tuh suka custom. Jadi coba aja dulu. Kemudian saya coba custom buat diri sendiri dulu. Tester produk lagi mana kualitasnya. Ngetes lah. Ternyata bagus ya. Tapi perjalanan waktu di custom ini sukses nggak? Atau ada kendala gitu? Sampai akhirnya Ana nyoba yang lain atau gimana gitu? Kalau buat custom itu karena belum terlalu bisa buat Hmm. desain, masih acak-acakan dan juga nggak nemu yang bisa buat desainnya, Ya. jadi nggak terlalu terjual ya buat POD. Terus setelah ke POD, apa yang Ana lakukan? Kok bisa mendapatkan penghasilan puluhan juta? Jualan apa Ana waktu di dropship aja jadinya? Karena nggak ada pemasukan kan dari POD, jadinya saya berhenti dulu karena sibuk kuliah juga. Tuh ada postingan dari Koriko juga di grup Facebook bilang bahwa keagenan bakalan dibuka ternyata. Ya udah tungguin aja besoknya. Saya lihat-lihat lagi ternyata ada buka keagenan pengharum ternyata sudah saya cek di marketplace, kemudian riset ke toko-toko apa aja yang udah ada pengharum ruangan, ternyata masih yang itu-itu aja pengharumnya. Oke. Nggak yang bervariasi kayak makanan kan banyak tuh macam-macamnya. Kalau pengharum cuman itu-itu aja. Sama bentuknya hampir-hampir sama juga. Dan wanginya orang-orang belum terlalu suka gitu. Yang ada yang bikin pusing lah, ada yang terlalu menyengat lah. Jadinya saya coba buat gabung keagenan pengharum Summer Spring. Oke, berarti dari tadinya gagal, terus Ana akhirnya ngeliat iklan lagi, ada produk pengharum. Tapi supaya Ana nggak salah langkah, Ana coba cek di marketplace dulu ya, ini beneran laku nggak sih produknya gitu ya. Iya. Ternyata setelah lihat feedbacknya positif, Ana akhirnya yaudah aku mau jadi agen aja. Nah, selama jadi agen, jurus apa yang selama ini Ana lakukan sampai omset Ana tuh bisa meningkat gitu, Nak? Kalau sekarang masih reseller lah anggapnya ya, Hmm. keluarga. Karena saya lahir dari keluarga besar yang sering kotak-kotakan juga, jadinya saya kontak keluarga besar buat bantu jualan, bantu promosiin segala macam dari pengharumnya. Wah, berarti gara-gara punya keluarga besar nih, suatu Iya. keberuntungan ya. Gimana cara kamu nawarin pertama kali ke keluarga gitu? Kan kamu kan mungkin sebagian orang bilang kamu nih pemalu gitu ya. Cara kamu nawarin gimana ke mereka sampai mereka mau ikut jualin gitu? Pertamanya kan ini, saya ambil tester dulu, semuanya tester, cobain di mana yang suka. Pengharum apa, wangi apa yang suka. Oh ini. Kemudian sudah coba beberapa hari gitu, saya ajakin buat bantu jualin juga kalau suka. Oke, ternyata pada mau masukin buat jadi reseller. Jadinya setiap ada barang yang datang saya kasihkan dan juga foto-foto dan juga konten dari marketing kit itu saya kasih juga. Oke, terus dari keluarga besar pernah dapat penjualan berapa banyak? Paling banyak 200-an ada per bulan. Oh, 200-an. Oke. Tapi kamu sekarang selain ke keluarga ada nawarin ke di luar keluarga juga pakai jurus apa? Kalau sekarang pakai Facebook ya, Oh, upload di marketplace Facebook.
kemudian di grup-grup Facebook, dan juga setiap malam minggu tuh ada di alun-alun kota lah istilahnya ya, itu tawarin buat orang cium wanginya aja dulu. Oh, bentar. Jadi kamu nawarin di Facebook Marketplace, laku ngupload-ngupload di sana? Iya, Oke, kamu cuman ngupload biasa aja, postingan, harga, iya, gambar, gitu aja? iya, Oke, terus kamu juga nawarin selain Facebook tadi ke WhatsApp ya? Oke, WhatsApp juga laku berarti? WhatsApp laku. Oke, berarti produknya gampang dijual lah ya? Iya, Oke, sekarang aku penasaran yang ke alun-alun kota. Kan kamu pemalu nih, kok kamu bisa jualan offline di alun-alun? Gimana ceritanya tuh? Ada dapat ide dari mana? dapat ide dari teman-teman agen yang lain kan. Hah? Mereka jualin ke tempat orang rame. Jadi saya ikutan juga. Cuman nggak bisa yang, oh saya jual ini. Itu malah nggak laku. Hmm, Jadinya saya coba buat kasih cium aja dulu. Mau beli atau enggak, saya kasih kan kartu nama. oke. Kalau jual di alun-alun kota gitu lumayan laku nggak? Iya, minimal waktu pertama kali jual tuh langsung Oh, tiga piece. tiga piece. Oke. Iya. Terus kamu ngelakuin penjualan di alun-alun setiap hari atau setiap minggu? Setiap minggu, malam minggu. Oh, setiap malam minggu ya? Iya. Wah, ini setiap malam minggu orang lain pada pacaran, ini Ana setiap malam minggu jualan ya berarti ya. Sekarang Ana umur berapa kalau boleh tahu? Sekarang 23. 23. Oke. Ana anak ke berapa? Dari berapa bersaudara? Anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, berarti kamu salah satu bisa dibilang tulang punggung keluarga juga kalau di keluarga? Iya, sebagai pengganti nanti. Oh, sebagai pengganti ya. Oke. Apa yang bikin kamu tuh jadi pengen jualan sih? Kan keluarga kan notabene bukan pedagang atau pengusaha nih. Ini kayaknya kamu doang nih yang di keluarga yang memang punya minat jualan. Apa yang bikin kamu tuh jadi pengen punya semangat jualan sih? Yang pertama, sudah banyak kan background-nya pekerja-pekerja, saya coba buat break the rules. Jadi pengen jadi pengusaha juga gitu. Selain dapatkan ini kan keuntungan juga, ada pengalaman baru dan juga dapat kenalan-kenalan baru dari jualan ini juga. Oke. Terus kalau kamu ngalamin gagal waktu jualan dan penolakan tuh pasti ada. Nah, gimana cara kamu supaya bisa tetap termotivasi kalau terjadi penolakan? Kan sebagian orang ada yang nyerah gitu aja ya, terus nggak mau lanjut jualan lagi. Kalau kamu kan kayaknya habis ditolak kamu malah makin semangat lagi, makin semangat lagi. Caranya gimana sih? Karena sebelumnya juga pernah kan jual beli dalam game, Hmm. sudah biasa misalkan di-read aja, jadi nggak transaksi, di-read aja, ya udah di-skip dulu, sudah biasa begitu. Oh, dari dulu pernah jualan lalu kamu akhirnya di sini udah terbiasa dengan penolakan ya? Iya, Berarti orang kalau ditolak tuh harusnya cara supaya bisa bangkitnya salah satunya adalah terbiasa dengan penolakan gitu maksud kamu? iya betul. Oh, oke oke. Terus, gimana caranya supaya kamu atau teman-teman nih, yang nantinya bergabung ke dropship aja tuh bisa penjualannya bisa laku? Apa yang pertama kali harus mereka lakukan menurut kamu? Yang pertama dulu lihat di sekitar kita, misalkan ada teman atau keluarga yang berpotensi untuk memasarkan Hmm, atau membantu kita dalam segala hal, minta bantuan, kalau ada yang minta bantuan juga kita bantu. Lalu untuk selanjutnya bagaimana? Pertama itu ada membangun ini dulu relasi. terus apa lagi, Nak? Biasanya saya kasihkan barang, Mhm, kemudian mereka yang jualin kalau keluarga, kemudian bangun motivasi juga. Misalkan ada pembeli nih di tempat saya, ternyata lebih dekat dengan mereka, ya. kasihkan ke mereka biar dekat juga pembelinya. Menurut Anak, semua orang bisa punya kesempatan yang sama nggak untuk bisa sukses kayak Anak? Kan kalau dari ceritanya Anak, backgroundnya reseller Anak ini banyak banget ya. Ada guru, ada driver, ada kasir ya. Banyak banget tuh. Mereka punya kesempatan yang sama nggak sih buat yang mau join ini? Iya, punya kesempatan yang sama selagi masih mau berusaha. Terus Anak katanya juga melakukan strategi titip toko, bener nggak Anak? Iya benar, titip Oh, toko. gimana caranya Anak bisa titip ke toko-toko supaya mereka tuh mau terima barangnya Anak gitu? Kalau toko mulai dari yang terdekat dulu, warung-warung terdekat, kemudian tempat-tempat yang berpotensi buat terjual, dan juga yang lebih dekat dengan kita. Oh, oke. Tapi pernah ditolak sama pemilik toko nggak? Pernah, Gimana tuh ceritanya? pertama kan saya bilang karena itu masih baru-baru, saya Hmm. bilang, "Kalau mau titip harum bisakah langsung ditolak?" "Nggak bisa nggak bisa nggak bisa." Waduh, sombong ya. Terus gimana kamu perasaannya waktu itu?
Down Sedih banget lah, ya? kenapa dia nggak mau nerima. Ya sudahlah, balik ke rumah dulu, Hah? baru besoknya lagi jalan. Itu kan pengalaman pertama kamu ditolak, apalagi tatap muka ya. Ya, Kan biasanya online ya. Sekarang tatap muka, rasanya lebih nyesek gak? itu pertama kali buat pengharum sih. Oh, buat pengharum, oke. Iya, Ya, terus di rumah balik lagi, ditolak lagi? Apa langsung diterima? ke rumah besoknya ya, Nah. nenangin diri dulu, baru lanjut lagi Oh, baru lanjut ketemu. lagi. Oke. Nah, pas diterima, apa yang bikin kamu diterima? Ngomongnya beda kah atau trik apa gitu ya dari sebelumnya yang beda? Trik sebelumnya ini dulu, dapetin kontak pemilik toko ataupun kasirnya yang sudah jadi tangan kanan lah dari Ya. pemilik tokonya. Hah? Kemudian baru datang ke toko. Kalau langsung ke toko kayaknya nggak bisa sih. Oh, jadi triknya harus minta kontaknya dulu gitu ya. Cara dapetin kontaknya gimana? Kalau saya kemarin antara lewat Facebook, kemudian ada juga yang dari pegawainya. Berarti kamu cari lewat Facebook, ketemu kontaknya kamu hubungin, terus janjian mau ketemuan gitu ya. Iya, Ketemuan baru tawarin, baru closing. Oke. Tapi pada saat titip toko ada toko yang laku kan sama ada yang enggak. Yang enggak. Ciri-cirinya gimana sih yang laku sama yang tidak? kalau yang laku itu mereka bantuin posting juga di Ya. WA-WA, Snap WA, dibantu posting. Kemudian dari Facebook juga saya posting. Ternyata ada yang dari dekat-dekat sana mau beli, kemudian saya arahkan ke tokonya. Oh, oke oke oke. Wah, keren banget nih trik-triknya Ana ya. Meskipun Ana ini terlihatnya jarang bicara yang banyak gitu ya, tapi ini diam-diam menghanyutkan nih. Justru tipe-tipe kayak Ana ini yang paling berbahaya nih kalau jualan nih ya. Nah, mungkin bisa kasih saran buat teman-teman nih yang sekarang mungkin lagi mau bergabung ke dropship aja. Kenapa? Karena pada tanggal 26 sampai 30 November 2021 kita akan membuka pendaftaran dari harga 150.000 menjadi 99.000 nih gitu. Dan mungkin aja ada reseller di Banjarbaru ya yang nanti mau belajar langsung sama Ana bisa kan ya? Bisa dong. Bisa dong ya. Apa Ana pesan Ana buat mereka nih yang ragu untuk bergabung nih? Yang pertama dulu mantapkan hati. Banyak yang sudah nulis motivasi-motivasi kan ternyata down juga, nggak Nah, itu. lurus di jalannya gitu. Betul, 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 betul. Pertama mesti ada support system. Jadi Oke. yang mengarahkan tetap lurus di jalan itu, tetap termotivasi, Hmm. dan juga menuju goals-nya apa. Oke, oke. Lalu apalagi supaya mereka tuh bisa yakin bener nggak sih nih produknya laku? Bener nggak sih nanti ada yang ngajarin di dalam bener laku nggak ya? Aku dapat uang nggak ya? Apa nah triknya? Triknya cobain dulu. Kalau nggak dicoba kan nggak mesti dapat nih. Nah, Jadi itu nggak dia. tahu rasanya gimana, jadi cobain dulu. Kemudian bawa ke zona nyaman, kemudian baru perluas zona nyamannya gitu. Oke, berarti intinya ya udah hajar coba dulu aja ya gitu ya. Ini anak aja bisa. Terus eh, kalau orang cuma punya waktu kayak 2 sampai 4 jam sehari, menurut anak bisa nggak memanfaatkan eh, Summer Spring atau dropship aja ini untuk berjualan mendapatkan income gitu. Kalau cuma punya waktu 2 sampai 4 jam sehari gitu. Kalau cuman 2 sampai 4 jam sehari itu bisa, asalkan apa? Ada support system-nya tadi yang membantu kita dalam hal entah itu packing ataupun pembukuan, itu Ya. harus ada yang ngebantuin. Jadi kita kita datang misalkan kita luangin waktu 2 sampai 4 jam buat ngecek aja dan juga tanyain kendalanya apa, kemudian seperti memberikan solusi kemudiannya, Ya. gitu. Oke, oke, oke. Nah, mungkin ini pesan terakhir untuk anak kepada teman-teman nih yang mungkin sekarang sedang berjuang, terus dia ngalamin penolakan kayak Ana tadi, terus dia lagi down atau merasa produknya kok aku jualan nggak bisa ya, apa jangan-jangan aku nggak bakat. Apa pesan Ana buat teman-teman semua nih? Untuk pesan-pesannya itu seperti pepatah kan, mati satu tumbuh 1.000. Wah, Kalau mati 1.000 tumbuh 10.000. wah itu dia. Oke, jadi kalau gagal sekali harus terus bangkit lagi karena mati satu tumbuh 1.000, mati 1.000 tumbuh 10.000 ya. Iya, Oke, oke, oke. Ada lagi yang mungkin Anda mau sampaikan sama teman-teman juga?
Oh ya, teman-teman jangan patah semangat, ingat ini motivasi kalian untuk join ke dropship aja. Jangan lemah dalam penolakan ya. Tetap semangat, bakalan ada terus inovasi dan juga ini bantuan dari DA dalam hal mentoring dan juga melariskan produknya. Oke, oke, oke. Ana, terima kasih ya untuk sharingnya. Semoga nanti teman-teman bisa bergabung ke dalam dropship.com dan juga jangan malu-malu ya nanti kalau mau belajar sama Ana sangat open sekali ya sama teman-teman mentor lain ya karena kita di dropship aja itu culture-nya saling membantu satu sama lain gitu. Oke, Ana terima kasih. Teman-teman juga terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video yang kita share pada hari ini. Sampai jumpa. Bye.